Put, panggil Viana senang dan Putri pun sama. Keduanya sama-sama sendirian. Via, aku cariin. Sama, akhirnya kita ketemu. Viana menoleh pada Alfa yang di belakangnya menatap keduanya datar. Viana menelan ludah, Putri pun sama. Hai, bocil. Anton tersenyum manis. Putri bergumam dalam hati. Sar buaya. Kok malah pada diem? Anton jadi bingung sendiri. Dah, ayo. Yang lain udah pada masuk museum, ajaknya sambil merangkul Alfa. Viana mengajak Putri untuk beriringan dengan mereka. Via, beneran kamu sama Alfa? Viana terdiam sejenak. Dia harus bagaimana? Sedekat apapun sepertinya tetap harus dirahasiakan dulu demi masa depannya dan Alfa. Iya, aku malas cerita karena keadaanku sama keluarga Alfa itu beda, Put. Putri mengusap bahu Viana. Aku percaya, udah gak usah diceritain, kita fokus belajar aja, balasnya. Viana tersenyum senang lalu mengangguk. Berbeda dengan yang lain, hanya melihat, berfoto lalu bermalas-malasan. Putri dan Viana terlihat serius, membaca dan mencatat bagian terpenting sebagai pengetahuan. Putri pun memotret beberapa bagian yang penting lalu selfie bersama Viana untuk kenangan. Putri kaget ada yang ikut berfoto. Siapa lagi kalau bukan Anton dengan segala kenarsisannya dan Alfa yang datar tak tersentuh. Cil, fotonya yang benar. Anton mulai memposisikan diri. Ayo lihat kamera, gue foto nih, lanjutnya. Dengan kaku dan ragu Viana tersenyum, Putri hanya menatap datar khasnya. Bagi Anton itu lucu sekali, seperti anak kecil. Tak salah dia memanggilnya bocil. Alfa melirik Viana yang tersenyum melihat hasilnya. Apa liburan ini berkesan bagi Viana? Alfa melihat banyak senyum dari Viana. Biasanya wajah itu hanya menampakkan rona yang redup, beban yang berat dan seolah putus asa tak berdaya. Gue bosen, keluar, Ton. Ajak Alfa tanpa mengajak Viana. Dia biarkan dia dan temannya menikmati yang ada di museum itu. Gimana jadi orang kaya baru? Melati muncul menghadangnya dengan senyum mengejek dan kedua tangan dilipat di perut. Putri menautkan alis sebal agak risih. Selalu saja mencari masalah. Bahkan urusannya dengan kakak kelas belum selesai. Putri menarik lengan Viana agar melanjutkan langkahnya. Ceka. Heh lo cupu. Gak liat gue lagi ngomong sama dia? Amuk Melati pada Putri. Maaf ya, Mel. Kita lagi belajar di sini, nanti di luar museum aja, malu banyak orang. Viana menatap Putri agak takjub. Kenapa Putri jadi bisa berani? Viana jadi senang melihatnya. Biasanya kan keduanya hanya menunduk mengalah. Saking takut dikeluarkan dari beasiswa yang keduanya perjuangkan. Wow. Mentang-mentang deket Alfa dan kawan-kawan lo berdua besar kepala ya, oke. Lihat aja nanti. Melati menyoroti keduanya penuh kekesalan lalu pergi. Viana terdiam. Apa yang akan dilakukan Melati? Apa menyebarkan kebenaran? Viana jadi gelisah. Putri dan Viana menatap Melati yang berpapasan dengan Anton. Putri melihat itu merasa dugaannya benar. Anton sejenis buaya. Mau minum? Viana menatap Alfa yang asyik mengunyah permen karet. Tatapannya lurus menatap hamparan taman yang ada di sekitar museum. Ngapain kesini? Alfa menoleh agak galak. Viana menelan ludah. Anu, mau ambil dompet, cicitnya. Alfa terdiam, dia baru ingat. Dia mengeluarkan dompet Viana yang sudah dia isi dengan uang. Beli oleh-oleh, perintahnya lalu kembali menatap keindahan di depannya.
Viana membuka dompetnya yang berisi cukup banyak 100 ribuan. Ini pertama kalinya dia memegang uang sebanyak itu. Al. Apa? Alfa merespon pelan namun syarat akan kekesalan. Dia menoleh, mau ngeluh kebanyakan. Sebelum ngeluh cari tahu harga di sini, berkali-kali lipat, jelasnya malas. Alfa hanya ingin segera ke pantai dan berjemur santai. Bukan liburan yang ada unsur belajar sejarah. Baginya itu terlalu membosankan. Ya udah, makasih, cicit Viana dan beranjak. Lo seneng? Viana menghentikan langkahnya. Tentang? Tanyanya ragu. Liburan ini, Alfa melambai untuk Viana duduk lagi di sampingnya. Oh, iya. Seneng banget. Ini liburan pertama selama aku hidup, jujurnya. Viana duduk lagi di samping Alfa sesuai permintaannya. Buangin permen karet gue, Alfa menjulurkan lidahnya. Viana menatap gumpalan itu. Berusaha tidak jijik mengingat mereka sudah cukup sering bertukar selaiva. Gak boleh jauh-jauh, aktifin ponsel lo, Alfa yang beranjak. Menepuk puncak kepala Viana lalu meninggalkan Viana yang bingung harus membuangnya kemana. Gak boleh buang sampah sembarangan, gumamnya lalu beranjak mencari tempat sampah yang untungnya tidak jauh dari tempatnya. Al, ternyata di bas sebelah ada yang bandel juga, tukeran tempat jadi cewek sama cowok, bisik Anton. Alfa tidak heran. Pergaulan semakin kacau. Untung dirinya memilih menikah walau secara hukum belum resmi. Apa lo sama Viana begituan? Alfa berdecak. Bukan urusan lo, jawabnya kesal lalu mengayunkan langkahnya lebih dulu. Anton jelas menyusul. Iya nih pasti, gue mau tukeran sama si bocil boleh gak ya, kekehnya. Terus mau lo gituin? Kalau ada kesempatan. Brengsek emang. Gue gak punya kuasa kayak keluarga lo, mana bisa nikah kayak lo. Maunya juga gue punya bini jadi tiap nonton video gituan bisa langsung praktek. Lo juga gitu, yakin Anton? Mana iya lagi? Alfa tidak merespon lalu berhenti saat berpapasan dengan Viana yang akan kembali ke bas karena sudah waktunya pergi ke tempat lain. Di hotel ada yang bareng ada yang sendiri, lo sama Viana apa? Tanya Anton. Mereka gue beliin sekamar satu orang, jawab Alfa. Putri juga kaget. Dia tidak tahu soal itu. Jelas itu kabar bagus. Dia tidak usah canggung bersama yang lainnya. Cuma ada 30 siswa yang beli sendiri, emang barengan agak rese, kalau jorok apalagi, Anton merangkul Putri so akrab. Jelas Putri menepisnya. Alfa melirik Viana yang menguap. Sayang sekali, malam ini pun Alfa ingin Viana. Entah apa itu kata bosan. Dia hanya tahu kata ketagihan. Semua murid dan guru mulai sibuk makan malam yang disediakan hotel. Alfa hanya duduk dan bermain ponsel. Fa, yok makan. Anton sudah membawa makanannya dan menyimpan itu di meja bundar yang hanya bisa diisi 5 orang. Alfa masih asyik menyelesaikan gamenya. Cil, ngapain diem? Heran Anton. Putri memalingkan wajahnya canggung, Anton terlalu ramah. Padahal mereka belum kenal lama dan pertama kali bertemu pun hanya saat hukuman waktu itu. Ayo, Via. Viana menatap Alfa. Kamu mau aku? Enggak. Alfa mematikan ponselnya lalu beranjak membuat Viana dan Putri mengekorinya. Viana bisa lihat, di sudut lain Melati tengah menatapnya tak suka. Viana tahu, mungkin karena dia dekat dengan Alfa. Viana juga tidak tahu akan kenal dan dekat. Bahkan sangat dekat dengan pentolan sekolah itu. Viana mendongak menatap Alfa, ada apa? Duluan. Viana melirik Putri dan Putri pun mengambil beberapa makanan. Viana terlihat agak bingung dan ragu melihat semua kemewahan makanan itu.
Alfa menuangkan beberapa makanan yang menurutnya enak ke piring Viana. Sontak Viana mendongak. Apa? Lo lama? Viana pun diam menunduk menerima apa yang diberi Alfa lalu melirik sekitar yang untungnya tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Makasih, cicit Viana. Elva tidak menghabiskan makanannya. Memang agak rewel jika soal makanan. Jika tidak suka dia tidak akan melanjutkannya selapar apapun. Viana menghabiskan makanan enak itu. Semua pilihan Alfa pas di lidahnya. Bahkan Viana sedih karena semua makanan itu tidak masuk ke dalam perutnya saking kenyang. Enak ya, Put, bisik Viana. Iya, kesukaan aku. Tunjuk Putri pada makanan yang bahannya cukup mahal. Yang memang Putri tidak terlalu sulit dalam ekonomi. Putri kesulitan hanya saat ayahnya bangkrut. Dulunya dia bisa hampir setara dengan Alfa. Mana? Makanan ini? Timbrung Anton dengan senyum genitnya yang tampan. Putri hanya mengangguk canggung lalu menyudahi makanannya. Gue ngantuk, ujar Alfa. Yah gak asyik. Main malam lah, kita kibulin guru, pergi ke klub pantai. Putri menggeleng samar. Anton sungguh nakal. Gak bisa, gue mau tidur nyenyak, besok aja. Kita di sini 3 hari. Alfa beranjak, mengkode Viana untuk segera mengikutinya. Aku juga duluan ya, mau beres-beres, Viana pamit pada Putri. Putri mengangguk. Aku juga beres ini ke atas, jawabnya. Tenang aja, Via. Putri aman sama pangeran, Anton menggerakkan alisnya genit. Di dalam lift Viana terlihat gugup. Alfa menatap itu. Kedua jemari Viana yang bertautan gelisah. Langsung ke kamar gue, ujar Alfa yang masih menatap ponselnya. Viana mengangguk kecil dan bergumam samar. Dia semakin gelisah. Kenapa yang lain menikmati malam liburan, dia harus membantu Alfa. Mungkin besok bisa. Semoga saja. Ting. Viana sampai tersentak kaget. Dia kian berdebar gugup saat langkahnya mengikuti Alfa hingga masuk ke kamar hotelnya. Mandi dulu, perintahnya. Tapi, koper aku. Ada jubah mandi, lo pakai itu aja. Tanpa banyak protes. Viana mandi, mencoba menenangkan diri. Dia takut ketahuan, dan banyak hal lainnya. Alfa melewatinya begitu saja saat Viana keluar. Rambutnya basah, padahal tidak perlu keramas tapi Alfa mengabaikan itu karena sudah terlanjur. Viana duduk dengan gugup. Dia merenung. Kenapa bisa di usianya ini bukannya belajar, bermain malah harus terlibat dengan kutukan seseorang. Viana segera menggeleng. Mengeluh tidak ada gunanya. Viana kembali meyakini diri bahwa apa yang dilakukannya bukan dosa. Alfa suaminya. Ana. Viana tersentak kaget. Dia menoleh cepat. Ya. Cicitnya. Mana pengering rambut? Viana beranjak menuju koper mini dan mengeluarkannya. Sedangkan Alfa sudah duduk di sofa kecil yang ada dekat bufet televisi. Ini. Lo duduk, Alfa menepuk pahanya. Viana mengerjap gugup, membiarkan pengering rambut itu diambil Alfa dan dia nyalakan. Viana duduk di ujung lutut Alfa yang menekuk. Rasanya canggung. Viana terhenyak saat pinggangnya ditarik. Dengan tanpa suara, hanya kebisingan yang terdengar. Viana diam saat rambutnya diacak-acak agar kering. Setelah itu Alfa mengeringkan rambutnya sendiri membuat Viana ragu, apa dia harus berbalik dan membantunya. Alfa menatap Viana yang tidak bergerak. Gak mau bantu gue? Suara serak tanda sudah puber terdengar menggelitik. Laki-laki sekali suara Alfa, membuat Viana selalu merinding.
Iya, cicit Viana lalu hendak beranjak namun Alfa tahan. Alfa membuat Viana duduk di pangkuannya lagi, tapi kali ini menghadap ke arahnya. Viana mulai menyugar rambut Alfa dengan hati-hati. Alfa hanya merem melek saat terterpa angin dan rambutnya sendiri. Lengannya membelit pinggang tipis Viana, melirik sesekali sesuatu yang mengintip dari jubah kimono itu. Viana juga terlihat asyik, kadang melirik pemandangan di luar sana. Sungguh indah dan terasa mahal. Ini kenikmatan dari orang kaya dan berkuasa. Di sekolah, Alfa memang berpengaruh karena orang tuanya. Sampai-sampai dia sesuka hati bisa memesan sendiri hotelnya. Viana tidak menyangka akan berurusan dengan orang sehebat itu. Bahkan menjadi anggota keluarganya setelah dibuang oleh orang tuanya sendiri. "Ak, panas!" seru Alfa protes. Viana terhenyak kaget. Dia melamun, sampai tidak sadar terus mendiamkannya di satu titik. Viana mematikannya lalu mengusap yang diusap Alfa refleks. "Maaf," sesalnya sambil mengusapnya. Alfa memeluk Viana, membenamkan wajahnya ke jubah yang seperti kimono itu. Ternyata begini enaknya memiliki istri walau harus lewat kutukan. Alfa menjadi yang pertama untuk Viana dan begitu pun sebaliknya. Viana meremas lengan Alfa, menatap bibir Alfa yang sudah liar mengecupinya. Alfa terus menggunakan instingnya. Viana tersentak melihat kembang api di luar sana. Astaga! Dia baru ingat, malam ini kan malam tahun baru. Alfa melepaskan bibirnya lalu menoleh ke belakangnya. Kembang api terlihat dekat dan cantik. Wah! Alfa menoleh menatap Viana, menatapnya dalam diam tanpa mengganggunya. Alfa membiarkannya sebentar, baru setelah kembang api berhenti atau berkurang barulah dia yang akan membuat Viana meledak. Alfa tersenyum tipis. Viana tersentak saat jubahnya dibuka dan diturunkan hingga bertengger di pinggangnya. Dinginnya AC membuat Viana merinding. Melihat itu Alfa mengurangi AC-nya. Lebih baik malam ini berkeringat. Alfa mengecupi bahu Viana, sedangkan Viana merem melek menatap beberapa kembang api yang menyala. Di bawah sana pasti ramai. Pantai saja Anton ingin kabur dari guru. Viana sungguh lupa kalau mereka memang berangkat ingin sekaligus merayakan tahun baru. Viana tersentak pelan saat Alfa mengecupi lehernya. Viana terpejam dan mulai terengah. Jemarinya meremas bisep Alfa sebagai tumpuannya. Viana merasa nafasnya kian memberat saat bibir itu terus turun dan berhenti di puncaknya. "Ana," bisiknya lalu mendongak dengan tatapan yang menggelap. Alfa terlihat dewasa dari usianya. Mungkin karena tinggi dan tubuhnya terlihat atletis. Viana meremang. "Ya?" cicitnya dengan nafas masih memburu. Alfa membelai punggung polos Viana yang lembut. Padahal Viana tidak melakukan perawatan. "Mau coba hal baru?" Alfa berjalan di belakang Viana yang terlihat lemas. Tubuhnya masih terasa pegal. Viana sampai tidak bersemangat melihat pantai Kuta di pagi hari. Malam rame tahu, lo berdua malah, Anton mendekati Alfa. "Honeymoon, kasihan bini lo lemes gitu," bisiknya. Alfa berdecak. "Di lelah perjalanan," balasnya mengelak sebal. Ye. "Percaya gue." Putri menatap Viana yang pucat. "Via, kamu sehat?" tanyanya. Ya gitu, kenapa?" "Ini, merah-merah." "Kayak alergi," tunjuknya pada lengan dan leher Viana. Viana menatap lengannya. Astaga! Dia alergi, tapi makan apa? Paniknya. Pantas saja gatal,
Dia pikir karena tidak cocok air. Fiana juga baru sadar bentol kecil itu banyak di lengannya yang tertutup kaos lengan panjang polosnya. Putri mengangkat sedikit rok Fiana. "Lihat, kamu alergi," tunjuknya. Alfa dan Anton menghentikan langkahnya di belakang keduanya yang sibuk sendiri. "Entah sedang apa. Kenapa, Cil?" tanya Anton ikut melihat kaki Fiana. "Alergi." Alfa menatap kaki lalu lengan, pipi Fiana. "Kenapa baru terlihat? Apa karena masih pagi sekali dan juga di kamarnya gelap semalaman setelah mereka menggila B3R cinta sampai Fiana pingsan?" "Gue bilang jangan digaruk," tegur Alfa seraya menahan dua tangan Fiana di atas kepalanya. Fiana terlihat gelisah merasakan gatal di mana-mana. Tatapannya meredup sendu, nafasnya memendek sesak lalu batuk-batuk kecil dan bersin. "Usap aja," Alfa melepaskan cekalannya, membantu mengusap perut Fiana dengan mengusapnya. Fiana mengusap lengannya lalu bersin lagi. Rasanya berkali-kali bersin membuatnya lelah selama seharian ini. "Lo ngantuk?" Alfa melepaskan celana Fiana sedikit untuk mengusapnya. Semua tempat-tempat yang memerah Alfa usap. Itu cukup membantu Fiana. "Iya," jawabnya pelan. "Tidur." Alfa tetap mengusap ini itu sampai Fiana terlelap karena obat. Memunggunginya yang masih mengusap beberapa bagian tubuhnya. Fiana begitu lelap walau nafasnya terdengar mendengkur dan pendek-pendek. Alfa jadi tidak tega untuk pergi sekaligus cemas mendengar nafas Fiana. Alfa tidak peduli dengan liburan. Dia juga bilang pada guru untuk menjaga Fiana dan mereka mengizinkan. Bali bukan pertama kali Alfa datangi, kelak juga bisa datang lagi. Jadi, tidak main hari ini tidak masalah. Guru sudah pergi untuk melanjutkan acara. Semua sudah dilakukan. Sedangkan Alfa dan Fiana tetap berada di hotel. Fiana terlihat murung. Sesaknya sudah tidak separah kemarin. Terlihat mulai normal walau gatal belum sepenuhnya hilang. "Kita bisa kesini sama Bunda." Alfa berjalan santai setelah menghabiskan satu rokoknya di balkon hotel. Rokok yang dengan diam-diam Anton beli. Fiana tidak merespon. Dia tetap merasa tidak enak hati. Sudah merusak liburan pertamanya dan juga merepotkan Alfa. Fiana baru tahu kalau dia alergi makanan laut seperti udang dan kepiting. Mendengar itu dia sedih tentu saja. Bahkan dia alergi dingin. Pantas saja Fiana jika sedang hujan akan selalu bersin-bersin tidak berhenti. "Siap-siap. Malam ini kita pulang." Fiana semakin sedih. Dia tidak merasakan liburan ini. 2 hari hanya sakit. Iya, Fiana turun dari kasur dengan lesu, membenahi koper dan semacamnya. Alfa menarik semua barang itu ke kamarnya. Agar saat pukul 12 malam nanti, Fiana pindah ke kamarnya. Bukan untuk B3R cinta. Alfa juga sedang tidak ingin. Malam sebelum Fiana sakit, dia sudah sangat puas. Jam 12 malam pindah ke kamar gue. "Cinderella, jangan kabur." Usilnya datar. Fiana jadi bingung meresponnya bagaimana. Fiana kembali rebahan di bus mewah itu, menatap jalanan di bawahnya dari jendela yang tirainya dibuka. "Istirahat nanti ikut gue." Alfa mengusap gelisah tengkuknya. Fiana menoleh. "Ada apa?" tanyanya. "Di sini gak mungkin." Alfa menoleh ke pintu sampingnya. Semua dibuka karena kini mereka turun untuk bernyanyi menikmati perjalanan liburan di hari terakhir. Benar. Alfa tidak mungkin sendirian mengurung diri hanya demi menidurkan miliknya. Hingga waktunya tiba, bus berhenti di rest area. Untuk makan siang dan sebagainya. Alfa melirik sekitar lalu masuk ke dalam bilik toilet dan Fiana dengan sangat terpaksa mengikutinya. Fiana pasrah saja saat rok selututnya diangkat, dia setengah membungkuk bertumpu pada kloset duduk.
Tempat makan ini lagi-lagi mewah. SSTT. Nanti kedengeran. Alfa dan Viana saling menatap mendengar D3S4H orang lain. Alfa mendekat, mengecup bibir Viana sekilas lalu melebarkan sedikit kaki Viana yang masih berdiri menopang tubuhnya sendiri. Viana terlihat enggan namun dia tidak punya pilihan. Alfa mungkin tersiksa karena kadang miliknya bangun tiba-tiba. Viana terpejam kuat. Sakit? Viana mengangguk. Alfa pun mulai mengendus leher Viana. Viana merasa di bawah sana mulai berkedut pelan. Alfa perlahan menarik lalu mendorongnya lagi, mencoba melancarkan jalannya dulu baru dia akan melakukannya cepat. Semoga cepat keluar. Alfa hanya ingin keluar. Viana terpejam malu saat mendengar D3S4H dari tempat lain. Dia sama seperti perempuan itu. Tapi mungkin bedanya dia dan Alfa sudah menikah. Entahlah. Alfa terlihat lahap, tidak selahap Viana yang diserang kantuk setelah lelah melayani suami rahasianya. Viana terlihat terkantuk-kantuk dengan masih mengunyah. Anton menahan tawa gelinya lalu menyenggol Alfa dan mengkodenya untuk melihat kelakuan istrinya. Kacamata cupunya beberapa kali hendak jatuh membuat Viana kembali tersadar hampir tertidur dan ambruk ke piring berisi makanan itu. Alfa terus memantau dengan masih mengunyah. Viana tidak kuat lagi menahan berat di kedua matanya. Kepalanya terus menunduk, kunyahannya terus memelan. Dan hap. Alfa menahan wajah Viana dengan telapak tangannya. Viana terus terlelap. Putri agak terkejut lalu lega karena Alfa sangat gesit. Anton pun bertepuk tangan tanpa suara. Sungguh suami yang gesit untuk istrinya. Alfa berdiri dari duduknya perlahan, pindah ke samping Viana. Putri meraih semua makanan yang ada di hadapan Viana. Setelah itu Alfa melepaskan tangannya di meja sebagai bantal. Anton memberikan makanan Alfa ke hadapannya. So sweet banget, ya kan, Cil? Anton menatap Putri yang diam dengan polos. Putri mengangguk canggung. Alfa mengabaikannya. Dia terus makan sambil melirik wajah Viana yang menyamping di telapak tangannya. Wajah Viana sungguh kecil, kacamatanya yang kebesaran. Jadi seperti kartun hamster. Kacamata besar, muka bulat kecil berisi dan gigi dua terlihat mengintip seperti kelinci. Cute. Udah benar-benar sehat. Ayu bertanya pada Viana yang baru turun dari kamarnya. Sudah lengkap memakai seragam sekolah. Viana tersenyum lalu mengangguk kecil. Viana masih perlu adaptasi. Dia mencoba menerima semua yang terasa asing ini. Kasih sayang ibu contohnya. Selama dia hidup, dia tidak dapat itu. Mereka selalu membentak, memerintah dan memukulinya. Bagus, kalau masih sakit jangan dipaksain ya, Ayu mengusap lengan Viana sekilas. Viana tersenyum dan duduk di samping Alfa. Viana terhenyak kaget dan refleks terpejam saat sendok nasi yang dipegang Alfa melintasi wajahnya. Viana hanya waspada. Pengalamannya dulu membuat dia selalu takut jika ada benda melayang di wajahnya. Bahkan Tiara sering melempar barang apapun jika sedang kesal pada Viana yang tidak mematuhinya. Alfa terdiam, Ayu pun sama. Melihat refleks Viana yang seperti merasakan trauma. Ayu paham soal itu. Alfa urung membawa nasi goreng itu. Lo ambilin, dikit. Perintahnya agak ketus. Bukan maksud marah pada Viana. Alfa hanya kesal melihat reaksi trauma pada Viana entah kenapa. Alfa terganggu. Ayu melirik Alfa kesal, anaknya itu tidak bisa ramah apa sedikit. Harusnya membuat Viana aman di sini bukannya patuh karena takut. Ayu akan menegurnya jika ada kesempatan. Ayah mana, Bun? Alfa bertanya sambil menatap jemari Viana yang gemetar menyendokkan sedikit nasi goreng untuknya. Viana menyimpannya di depan Alfa setelah selesai. Duluan,
ada meeting pagi ini, mendadak. Kakek selalu aja gitu, balas Alfa mulai mengaduk sarapannya. Mendadak, lanjutnya. Kalau tahu kamu sama Fiana menikah mendadak, pasti ngamuk. Padahal kan kakek kamu juga sukanya mendadak, kekeh Ayu. Alfa tersenyum tipis. Fiana hanya melirik keduanya dengan memakan sarapan perlahan agak canggung. Semua kemewahan di sini sungguh sulit membuat Fiana biasa. Pernikahan kalian pokoknya harus rahasia dulu. Fiana hanya diam mendengarkan. Jika semua keluarga Alfa tahu, apa yang akan terjadi? Mereka cuma tahu, Fiana anak yang Bunda adopsi. Mereka tahu kalau Bunda mau sekali anak perempuan. Ayu tersenyum hangat pada Fiana. Fiana balas tersenyum. Bagaimana bisa orang sekaya Ayu begitu ramah? Fiana merasa keberuntungannya yang selama ini hilang kini datang dengan begitu hebat. Alfa yang cuek, dingin agak galak, namun royal dan perhatian. Fiana tidak tahu akan ada kejutan apa lagi dari Alfa. Gimana jadwal belajar kamu sekarang? Ayu menyudahi sarapannya dengan anggun. Fiana juga berhenti karena biasanya tidak terbiasa sarapan pagi. Makan siang juga hanya di sekolah. Di rumah jarang makan. Masih buruk? Respon Alfa dengan lirikan kesal. Belajar boleh, tapi berlebihan seperti Fiana rasanya Alfa kesal. Bahkan selesai bercinta bukannya tidur dia malah belajar. Alfa harus menyeretnya dan membuatnya lelah lagi baru akan tidur. Dan melupakan belajarnya yang sepertinya belum mimisan tak akan berhenti. Fiana menunduk tak berani bersuara lagi. Alfa terdengar kesal. Mau bagaimana lagi, Fiana merasa gelisah jika tidak belajar. Belajar boleh, sayang. Ayu membelai lengan Fiana. Tapi kalau seperti yang kata Alfa, janganlah. Belajar sewajarnya ya, kamu mungkin bisa bikin bangga Alfa nanti. Tapi prosesnya Alfa kurang suka. Lanjutnya dengan begitu lembut. Fiana tersentuh, rasanya Alfa dan Ayu begitu menyayanginya. Sungguh berbeda dengan orang tuanya. Dengan hidung mimisan tetap harus membereskan rumah, mencuci pakaian. Astaga, mengingat itu Fiana begitu lelah. Iya, nanti Fiana ubah, Bunda. Suaranya agak bergetar menahan haru. Namun Fiana berhasil menahannya. Bagus, Ayu mengusap pipi Fiana. Udah mulai bagus ya hasil perawatannya. Minggu depan berangkat lagi sama Bunda, kita belanja lagi. Riangnya. Fiana hanya bisa tersenyum tulus. Ayu adalah ibu yang selama ini dia impikan. Apa Tuhan itu benar-benar ada? Di saat dia lelah dan putus asa, Alfa dan keluarganya datang. Memberi semua yang terasa bagai mimpi. Alfa hanya menatap keduanya. Terlihat sama tulus. Terutama Fiana yang mulai berani menyuarakan jawaban pada Ayu dengan tanpa gagap. Saatnya kita berangkat, terpaksa Alfa menyela. Keduanya pun berhenti berbincang. Alfa dan Fiana pun pamit untuk pergi ke sekolah. Lagi musim hujan, kita pakai mobil dulu. Alfa masuk ke dalam mobil tanpa membukakan pintu untuk Fiana. Fiana menatap pintu mobil itu dengan canggung, kaku dan ragu. Apa dia harus menariknya? Dia hanya bisa naik angkot. Alfa urung menarik sabuk pengamannya, menghela nafas sabar lalu membuka pintu dari dalam sampai Fiana tersentak. Ngapain? Tanyanya datar agak galak. Fiana bersemu malu dan canggung. Maaf, bingung bukanya, cicitnya lalu masuk dengan tegang. Mobil Alfa mewah. Rasanya Fiana takut mengotori atau merusaknya tanpa sengaja. Alfa sibuk sendiri, memasang sabuk dan mulai menyalakan mesin. Pakai sabuk pengamannya. Tegur Alfa. Hah? Oh iya, Fiana celingukan lalu menarik sabuk agak gugup. Alfa melepas sabuknya lalu membantu memasangkannya.
Viana sontak menahan nafas. Wajah Alfa berada di depannya. Alfa menoleh, membuatnya bersitatap dalam jarak dekat. Alfa tiup wajahnya sampai Viana tersentak dan refleks bernafas lagi. Tanpa kata Alfa melajukan mobilnya menuju ke sekolah. Olahraganya disatuin, sama kelas C. Males, keluh Putri seraya menutup buku catatannya. Aku gak suka Anton, berisik, keluhnya. Viana hanya tersenyum. Dia pun gugup. Berolahraga dengan kelas Alfa. Olahraga apa ya hari ini? Katanya sih balap lari, jawab Putri lalu melirik ke lapangan. Murid kelas mereka dan Alfa sudah mulai berkumpul di lapangan. Viana juga melihat itu dengan gugup. Ada Alfa dan teman-temannya di sana. Sudah siap akan melakukan pemanasan. Viana dan Putri mendekat dan berbaris di paling belakang. Alfa yang ada di depan menatap keberadaan Viana dengan tenang. Kita di belakang, Alfa menepuk bahu Anton dan Anwar agar mengikutinya. Viana menegang saat Alfa berdiri di belakangnya. Dia gugup, gelisah. Suaminya ada di belakang. Kenapa harus pindah sih? Sudah kumpul. Rahmat. Lakukan pemanasan, perintah Agus, guru olahraga. Siap, Pak. Suara sorak ramai, hanya Viana dan Putri yang tidak bisa seceria mereka karena malu dan sebagainya. Mobil Alfa terparkir di garasi. Sekitarnya dipenuhi mobil dan juga sepi. Ide tiba-tiba muncul. Gak usah turun, Alfa mencekal lengan Viana lalu melepas sabuk pengaman dan mendekati Viana. Viana mengerjap gugup lalu terpejam kuat dan menahan nafas. Bibir Alfa terasa menyentuhnya ringan lalu kedua kalinya disertai L*M4T4N. Mereka masih di dalam mobil. Viana heran, kenapa tidak di kamar saja? Viana tidak sadar, bagaimana seragam atasnya sudah terbuka. Jemari Alfa sungguh lincah, membuat Viana gelisah dan M3N3S4H. Alfa. Kita mah. Di mobil, bisik Viana gelisah di sela-sela ciuman Alfa yang menggebu.